A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ikhwani wa akhwati para pendengar setia Radio Suara Gontor FM dimanapun Anda ini berada. beneran suara penyiar ini. Luar biasa nih. Bener suara penyiar ini. Menjadi sebuah kebanggaan sekali nih ikhwan akhwat semuanya sudah berada di samping kita Ustadz Yusuf Suaranya Mansur. udah setelan penyiar. Subhanallah nih. Bener-bener. Wah, belum apa-apa kembali nih, saya yang dipuji duluan nih. Nyangka. Oke, alhamdulillah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya? Baik Ustadz ya? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya. Perjalanan dari Jakarta Selalu menyenangkan. Selalu menyenangkan, Dan alhamdulillah. banyak kejutan-kejutan. Alhamdulillah ya, Soalnya kayaknya tadi gue barusan kejutan ada lagi. wah, ada kejutan ya. Subhanallah nih. Luar biasa. Alhamdulillah ya semuanya. Untuk kesekian kalinya Ustadz Yusuf Mansur datang dan berkunjung ke Gontor, dan alhamdulillah baru kali ini bisa Di Suargo ya. bersilaturahim ke Radio Suara Gontor FM. Ini luar biasa sekali, alhamdulillah. Ikhwan semuanya, seperti yang sudah kita informasikan bahwa sore hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan sedikit oleh-oleh dan tausiah dari Al-Ustadz Yusuf Mansur yang mungkin selama ini ikhwan semuanya hanya bisa lihat di TV atau hanya mungkin dengar rekodnya. Sekarang bisa live langsung dengerin suaranya nih ikhwan Kalau semuanya. perlu ada ini tanya jawab. Wah, boleh. Kalau perlu ada tanya jawab silahkan ikhwan semuanya ya. Ada, Kita bisa. tunggu kebersamaan. Insya Allah Ustadz bisa. Woi, subhan. Via SMS bisa, via Facebook bisa, via BBM, Ya udah, WhatsApp juga ya, bisa. silakan Ustadz. kalau ada Oke. yang mau. Untuk ikhwan akhwat sekalian yang ingin bertanya tentang apapun seputar Yang Ustadz berhasil Yusuf masuk Mansur. dapat hadiah. Wah, yang berhasil masuk dapat hadiah nih, subhanallah ya. Penyiarnya boleh dapat hadiah nggak tuh nih? Oke, kita tunggu kebersamaannya ikhwan akhwat semuanya nih di line SMS kita di 0853 3560 3560 dan juga via Facebook di Suara Gontor, dan di Twitter kita di @suargofm. Ikhwan akhwat semuanya silahkan bagian bergabung. Kita tunggu kebersamaannya di sore yang berbahagia ini. Tanpa memperpanjang waktu lagi nih, Ustadz, Baik. silahkan kami berikan waktu untuk memberikan tausiahnya kepada para pendengar setia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan wa akhwat yang dirahmati Allah, ikhwani wa akhwati yarhamukumullah. Saya belajar ya tentang keistiqomahan, kedisiplinan, impian-impian besar justru dari Gontor. Dari kecil saya pengen sekali sekolah di Gontor, pengen nyantren di Gontor. Alhamdulillah Allah izinkan Gontor menjadi pesantren yang menginspirasi kami dari Al-Quran, hingga kemudian saat ini kami ada di bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pada kesempatan ini saya ingin berterima kasih dulu kepada seluruh keluarga besar Gontor. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga dan mengangkat derajat terus hingga ke tempat yang paling tinggi di sisinya. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Dan teman-teman semua, memang kita perlu ya ada panutan gitu. Kita perlu ada contoh, kita perlu ada sosok, baik itu perorangan, keluarga, lembaga ya. Kalau kota berarti ada sosok kota, kalau daerah berarti ada sosok daerah, kalau perusahaan berarti ada sosok perusahaan. Memang perlu gitu untuk bukan saja buat memang memberi semangat kita dan menjadi acuan, tapi justru untuk benchmark yang clear, karena kelihatan ada gitu. Kita mau jadi apa sih gitu. Buat negara berarti ya negara lagi ya, mau jadi apa gitu ya, itulah pesantren, kiblatnya pesantren lagi. Saya Gontor. Nah, teman-teman tuh siapa yang teman-teman tiru? Nah, itu ikhwan akhwat nih harus ada sosoknya siapa gitu ya. Kita kan pengen berbisnis ya, saudara pengen jadi siapa dan pengen ngelebihi siapa? Oke. Pengen jadi siapa dan pengen ngelebihin siapa? Yes. Saya pengen jadi si fulan, nanti saya pengen ngelewatin dia gitu. Di dalam urusan bisnis misalnya, saya tertarik tuh sama yang namanya Elon Musk. Elon Musk ini yang punya PayPal dengan izin Allah. PayPal. Ya, Telstar. Yes. Ya, mobil yang pakai tenaga matahari. Ya, kalau alat pembayaran Amerika pakai itu, dunia pakai PayPal. Iya, Hingga kemudian saya mendirikan PayTrend. Dan suatu saat saya bilang, ketika sudah ada benchmarknya, sudah ada prototipe-nya, sudah ada kemudian contohnya, kemudian kita naik ya, someday somehow saya bilang, insya Allah kita akan akuisisi itu PayPal. Telstar kita ganti dengan Telsur, Tel Mansur.
Insya Allah. Iya bener. Artinya ada garis finish Iya. yang kemudian kita mau tuju, lalu kemudian ada track berikutnya yang kita mau melangkah. Nah, teman-teman harus punya. Jangan sampai nggak punya patron ya. Mau jadi apa? Wah, paham saya mau jadi apa? Wah, nggak boleh. Dan itu harus berusaha, harus muncul itu. Yes. Jangan sampai nggak muncul, harus muncul. Makanya hebat sekali kalau misalkan ada seorang ayah yang bisa menjadi model buat anaknya. Kalau kata anaknya, saya pengen jadi kayak ayah, wah itu udah berhasil tuh. Si ayah udah berhasil untuk menjadi contoh gitu. Nah, di sini saya mendorong teman-teman semua untuk punya satu model. Nah, ketika dia menjadi seorang istri, ya ada nggak sosoknya yang saudara pengenin ketika saudara menjadi istri? Saya pengen jadi istri yang seperti apa gitu. Ketika saudara menjadi suami, pengen jadi suami yang seperti apa? Ketika saudara menjadi kakek, ngelihat ada kakek lain, oh saya pengen jadi kayak dia gitu. Tentu yang paling tingginya kita pengen ya seperti Nabi gitu kan, uswatun hasanah. Tapi kita turunin sedikit itu. Kayak di Elon Musk tadi saya bilang, dia ketika kecil itu usia di bawah 10 tahun itu manggil teman-temannya, look at the moon, lihat bulan. Temennya ngeliatin bulan. What's up man? Ada apa dengan bulan? Look lihat. Jauh apa dekat gitu katanya. Is it far gitu. Jauh apa dekat? Teman-teman TK-nya lah gitu ya, teman-teman main kecil yang bilang so far, jauh. Bulan tuh jauh. No, dia bilang. It's so close. Itu dekat. Dekat banget. Look, dia bilang. I can catch the moon, dia bilang. Terus Elon Musk kecil yang kemudian main di film Iron Man. Ya saya bilang, cara gampang main di film Hollywood gimana caranya? Jadi produser. Oh, nanti Iron Man 6. Gue tuh yang jadi Iron Man. Jadi cerita tentang Iron Fist ya. Iron ini ngapal Quran. Nah, si Elon Musk itu ketika kecil dia nangkep bulan. Look, it's so close, itu dekat. Saya bisa tuh nangkep bulan. Dia giniin tangannya, kemudian bulan itu ditangkap gini. Teman-temannya ngetawain dia. Dia bilang, itu mah gue juga bisa gitu. Ya, tapi itu, nah teman-temannya tidak nyampe, dia nyampe. Dan belakangan Elon Musk menjadi orang sipil pertama yang kemudian memberangkatkan sepasang suami istri yang menikah di bulan. Oh ya, ekspres. Punya sesuatu kan, sesuatu itu kemudian mempengaruhi juga jiwa saya, pikiran saya. Tentu ini bukan bicara soal kayak uswatun hasanah yang diomongin orang-orang ya, tidak lah. Ini spektrumnya tolong diluasin, dilebarin, digedein. Kalau emang itu baik, ambil. Hatta itu dari Yahudi, kalau emang itu baik, yuk ambil. Gitu loh. Kan kita ambil semangatnya, ambil spiritnya, betul. Ya, kira-kira seperti itu. Kayak Obama, saya senang itu. Luar biasa nih, orang hitam ya kan. Jadi presiden pertama. Benar. Subhanallah. Pernah sekolah di Indonesia lagi. Di Jakarta. Di Menteng. Ya kalau mau sukses SD-nya di sono. Ada pertanyaan? Iya, ada pertanyaan ini Ustaz. Baik, alhamdulillah luar biasa banget nih kalau semuanya sebagai pembuka. Ini Ustaz ada yang gabung bareng kita via Facebook, ada Akhi Hanif Ferianto. Yang bertanya ini, Assalamualaikum Ustaz Yusuf Mansur. Waalaikumsalam. Mau nanya nih Ustaz, terkadang ketika pribadi bersedekah ada sesuatu yang setelahnya jadi mengganjal di hati. Nah, jadi ceritanya ketika bersedekah, dalam otak yang pertama kali muncul tuh bukan karena Allah, tapi karena akan berlipat ganda. Wah, ini kayaknya sering dengerin ceramah antum juga. Seakan-akan tujuan utama sedekah saya itu semata karena hanya akan melipat gandakan harta. Nah, kira-kira berdosakah saya Ustaz, dan apa saran yang terbaik buat anak Ustaz? Baik, barangkali teman-teman mau diskusi, ya silakan dibalas gitu ya. Kalau memang ada mau diskusi, mungkin ada punya pandangan berbeda gitu. Bahwa kalau saya mengatakan kalau mengharapnya kepada Allah bukankah itu kenikmatan gitu. Kan mengharapnya kepada Allah. Coba ya kita berdiri di pintu rumah orang kaya, ngarepin dia memberi. Lebih utama mana coba? Dengan kita berharap ini Allah yang memberi. Yang penting kita jangan pindah, jangan bergeser, bahwa yang kita harapkan memang tetap Allah. Kalau memang dia percaya bahwa Allah itu akan memberikan ganti, bukankah percaya itu sendiri merupakan sebuah keutamaan bersedekah? Ya kan? Orang bersedekah dengan percaya kan beda dengan bersedekah tidak percaya gitu. Ya tentu saja balasan itu harus dipahami sebagai balasan yang sepersekian kecilnya saja lah, daripada
nanti balasan yang lebih gede dari Allah Subhanahu wa taala. Dan buat teman-teman yang bersedekah juga mesti dipikirin, jangan cuma balasannya saja, tapi dipikirin apakah Allah menerima sedekah saya. Itu. Nah, itu dia. Jadi saya sih tidak pernah menyalahkan ya. Kan sebagian orang bilang, "Jangan." Oh, saya enggak. Saya itu justru gini, saya pengen jadi orang yang mengantarkan orang yang pengen dunia kepada pemilik dunia. Saya tuh. Iya, Sob. Lu pengen dunia, ini gua anterin sama pemilik dunia. Kenapa? Karena lu pasti tetap nyari dunia. Iya, Sob. Daripada lu salah nyari, mending gua anterin aja lah kepada pemilik dunia yang asli gitu. Iya, Sob. Ya, lu pengen rokok, sini gua anterin ke pemilik rokok yang asli. Gitu. Lu pengen apa? Mobil, lu pengen apa? Rumah, lu pengen apa? Pengen kantor, usaha, modal, sama yang lain-lain. Sini saya antar. Kenapa? Karena sifat manusia nyari, hubus syahwat. Itu udah zuyyina linnas, udah itu. Daripada dia pada nyari salah, kita bener ya. Cuman saya ingetin, pikirin juga sedekah lu diterima enggak. Nah, itu dia. Iya kan? Iya, Sob. Jangan sampai sedekah lu nggak diterima gara-gara apa? Gara-gara lu kehilangan keyakinan, gara-gara Allah kemudian lewat limit yang saudara tetapkan. Minggu depan nih saya butuh, ternyata setelah lewat minggu depan Allah nggak ngasih saudara, kemudian hilang iman. Ya nggak boleh. Gitu. Ada orang bilang, oh kalau gitu nanti jadi ngarep sama Allah loh. Kemarin tuh dia nggak pernah ngarepin Allah loh. Nggak pernah sekali mikirin Allah. Udah kapan Allah? Nggak pernah. Tiba-tiba hari itu dia mikirin, mana ya? Allah mana? Oh keren itu. Iya. Iya dikangenin. Sebelumnya nggak pernah kangen. Dan terus aja lah, terus nyampe. Terus aja. Iya. Terus aja. Kayak orang gini, orang kalau belum punya Alphard kan pengen Alphard, kayak apa tahu ya. Begitu udah punya Alphard ya biasa aja. Nah, Ya kira-kira begitu. Orang pengen pergi nih ke Italia, ke Perancis, kayaknya pengen. Begitu udah sampai sana, ya pengen pulang juga pak, udah capek lah. Ya pengen pulang juga akhirnya gitu. Iya. Ya sudah jalannya nanti juga nyampe, insya Allah.